Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Salam sehat ya, salam sejahtera. Tidak terasa sudah perjumpaan ke-12 kita ya. Kali ini sesuai dengan yang saya janjikan, asinkronus. Anda buka YouTube pembelajaran ini ya. Eh, karena satu dan lain hal saya harus memenuhi undangan ke Timor Leste. Oke, di pertemuan 12 hari ini kita belajar pembangunan wilayah desa kota. Ini slide-nya banyak panjang karena dibagi menjadi dua ya. Semula waktu tahun lalu karena diskusi tidak dirancang tiga pertemuan, yaitu dua, maka ini dua pertemuan. Tahun ini diskusinya banyak karena kelasnya diikuti oleh peserta yang banyak. Maka diskusinya jadi tiga. Materinya dipadatkan. Sehingga pertemuan 12 ini ada dua bagian. Tapi temanya sih memang satu, pembangunan wilayah desa kota. Oke. Nah, di bagian satu, ini sudah disusun sama tim dosen, ya. Ada 5, termasuk pendahuluan, ya. Pendahuluan, pola-pola keruangan kota, zona intervensi desa kota, dan pengaruhnya, kebijakan pembangunan, sama hasil riset desa kota di Belanda. Ya, gitu. Oke, kita mulai. Pendahuluannya pada pertemuan 10 dan 11 kita kan sudah mengupas kota. Ya, saya ingatin lagi karena hari ini membahas desa kota. Ya, pembangunan wilayah desa kota, kotanya ke bawah lagi. Gitu. Enggak di-refresh kembali kota. Ya, seperti tertuang di undang-undang, langsung saya pakai undang-undang di pasal 355 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang masih berlaku. Ya, kota itu diatur ya, dan didefinisikan wilayahnya itu wilayah perkotaan. Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Nah, lalu ada bentuk kota yang sesungguhnya bervariasi. Ya, dijelasin itu di pertemuan 10. Pertemuan 11 pendekatannya, ya, kajiannya. Eh, variasinya banyak, tapi yang berlaku masih di huruf A saja. Kota sebagai daerah otonom. Yang lain belum diatur dengan baik. Gitu ya, ini lihat. Definisi kota juga ditulis oleh banyak pakar. Anda harus baca karena bisa jadi masuk di ujian, ya, dan akhir. Di pasal 356-nya diatur lagi. Kota itu bisa secara alami, bisa terencana. Gitu loh, ya. Anda mesti cek, baca undang-undangnya kalau mau persis tahu eh, maknanya ya. Itu dilihat di undang-undang. Selanjutnya eh, di Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Nah, kita ngomong desa kota, ya kota dikupas definisinya, ingat desa juga Anda harus tahu. Ya, diatur di undang-undang juga, sudah semua. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki ada batasnya tuh, ya, ada wewenangnya, karena ada lembaga pemerintahannya, ya, kepentingan masyarakat tempat yang ngatur itu, ngurus itu. Punya hak asal usul dan hak tradisional menurut undang-undang.
disebut di undang-undang tersebut dimaknai ya, desa itu bisa dengan terminologi desa atau desa adat. Ya. Bisa dengan nama lain, tergantung tempat-tempat di Indonesia. Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurusan pemerintahan dengan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Jadi ada rekognisi itu. Desa itu rekognisi bukan desentralisasi. Diakui sudah punya hak asal-usulnya gitu. Ya. Undang-undang menyatakan itu. Nah, kalau sosiologinya jelas ya, dan ya referensi menyatakan pula desa. Kemarin di pertemuan 10, Anda memahami kota, sekarang memahami desa ini. Ada sekumpulan orang juga tuh, ya. Ada genealoginya jelas. Jadi bukan pendatang. Jadi ada pertalian yang merupakan penduduk asli gitu loh. Struktur sosial budayanya jelas ya, otonom, memiliki wilayah dan hubungan dengan masyarakat luar yang lebih luas di luar itu jelas juga ya, itu desa. Nah, lihat Anda harus tahu desa dan perdesaan. Desa itu menyangkut lembaga, ya, perdesaan itu kawasannya, seperti kota dan perkotaan, ya. Nah, akhirnya kan harus diatur, ada banyak variasi perkotaan yang baru muncul kota sebagai daerah otonom. Nah, ini juga perdesaan. Nah, biasanya terkait desa memang kalau perdesaan itu. Lembaga desanya muncul di situ. Nah, desa dalam pengertian kelembagaan itu jalinan yang menyangkut wilayah fisik manusia di dalam dan sistem nilai. Itu menurut Pak Robert Lawang. Juga undang-undang desa tadi, ya, ada kaitannya. Kalau perdesaan itu kawasan, kawasan gitu loh. Atau ingat makanya selalu terkait lembaga karena perdesaan itu bisa kumpulan desa-desa. Nah, ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tiga ini yang harus Anda ingat desa itu. Masyarakat, fisik, sama sistem nilai. Gitu ya. Itu desa. Sistem nilainya ada sistem politiknya, tata kelola. Gitu loh. Jadi bukan ngumpul doang masyarakat, tapi ada sistem nilai, termasuk tata kelolanya. Oke. Nah, kita kan mau ngupas desa kota. Nah, ternyata kota sama desa nyambung, berinteraksi gitu loh. Dikaji sama banyak pakar, terutama planolog, sosiolog, akhirnya administrasi publik ya, karena ada lembaga tata kelolanya. Nah, ini desa kota jadi isu dan kajian akademik. Ya. Kalau diperhatikan, ini menyangkut hubungan bisa. Ya. Hubungan ya desa kota itu ya hubungan antara wilayah desa dan wilayah kota gitu. Bisa jadi gambaran campuran karakter kota dan desa di satu wilayah. Jadi ada dua ya. Siapa tahu masuk di judul di ujian ya Anda harus tahu ini. Jadi dua pengertiannya. Bisa hubungan, bisa eksistensi karakter suatu wilayah yang berdirikan kota sekaligus desa. Ya, minggu 10 Anda belajar kota, tadi dikupas desa. Itu nyampur ternyata ada karakter wilayah yang kota, kota, kota tapi masih ada perdesaannya. Gitu loh. Sehingga disebut desa kota. Tapi bisa jadi interaksi perkotaan dan perdesaan. Karena ada hubungan timbal balik. Tuh, ya, oke. Antar wilayah.
Nah, ini di bukunya Kirsten Nabielek, ya, disebut Rural Urban Fringe, ya, perkotaan perdesaan, garis batas fringe, ya. Area between the city and the countryside tuh. Jadi definisinya dia area between the city and the countryside. Ya, antara, jadi menyangkut dua wilayah dengan karakter yang pedesaan dan perkotaan. Like a cell, kayak keong katanya ya. Around the existing urban area and follow its regular contour. Ya ada perkotaannya, ada pedesaan. Ditulis nih Rural Urban Fringe mas, in the Netherlands. Ya, di Belanda dia kaji. Kalau secara kuantitatif ada laporannya ini, most urban development at the rural urban fringe. Biasanya pembangunan diakui ya di kota itu di pinggiran berarti ya. Banyak kan di pinggiran. Karena pusat kota udah jenuh ya, pusat kota tuh. Nah, countryside juga mulai tumbuh. Pusat kota kan udah sulit ya. Nah, yang sering dibangun ya rural urban fringe katanya. Oke, nah, kuantitatif gitu mas. Nah, di tulisannya Hadi Sabari Yunus tahun 2006 ada tulisan beliau tentang megalopolitan dikenalkan. Yang rujuk Terry McGee, ini Terry McGee ini mas, ya, yang kenalin desa kota juga rupanya, ya, gitu loh. Satu daerah yang berada di kota ditandai oleh ada percampuran yang intens, tuh, pertanian dan non pertanian, tuh Terry McGee mas, mbak, di bukunya Pak Hadi Sabari Yunus, oke, ya, Anda bisa perhatikan. Bisa baca buku ini juga, silakan ya cari. Nah, karakter masyarakat desa kota itu yang satu wilayah ya, yang juga ada interaksinya akhirnya antara desa dan kota di situ. Tradisional sederhana memiliki kebutuhan utama di bidang pertanian berorientasi pada nilai norma adat. Sebaliknya kota berorientasi masyarakat modern. Desa kota campur, ya, campuran itu ada interaksi juga. Modern sudah dikenal banyak ya, tapi menjaga relatif nilai-nilai apa tradisionalnya ya gitu loh. Ya, sekarang sih sudah kalau udah teknologi canggih, udah budaya dunia malah ya. Kemungkinan interaksinya memperlihatkan yang intens dan pergeseran jadi satu panggung yang dominasi budaya dunia mungkin sekarang malah kental ya gitu loh di desa kota di urban fringe ini ya. Oke. Nah, dalam ilmu regional karena kelas kita pembangunan regional perkotaan turut kaji ya. Nah, geografi mengamati fisiknya, ekonomi mengamati proses dan tumbuhnya aktivitas ekonomi, politik mengamati pergeseran politik, sosiologi mengamati perubahan struktur dan segregasi sosial. Antropolog mengamati pergeseran nilai. Administrasi publik, tata kelolanya, Mas. Ya, efektif enggak kebijakannya? Peran publiknya seperti apa? Karakter desa kota itu. Apakah jadi campur, ya, ya mau kenceng nggak kenceng, masih budaya desanya muncul, ya. Atau seperti apa Anda bisa identifikasi, ya, tata kelolanya. Istilah desa kota muncul belakangan menggambarkan sebuah wilayah antara, ya, dalam tata ruang itu antara desa dan kota kan, gitu loh. Jadi wilayah remote kalau dalam planologi, ya. Eh, juga
bisa dikaji oleh ilmu administrasi politik dan ekonomi. Tata kelola pembangunan kota ini tidak lepas dari hubungan dengan sekitarnya, ya, gitu loh. Nah, jadi memang jadi kajian, bahan kajian sudah lama, ya, itu sudah semua. Eh, Saling pengaruh, ya, jelas ke saling tergantung, ya, di wilayah yang berkarakter desa kota ini nampak sudah saling tergantung antara urban dan rural gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kelihatan ya, apa aja orang, produksi, komoditas, modal, informasi, Mas. Jadi disampaikan oleh banyak referensi, ini salah satunya, ya. Ah, ada keterkaitan, dirinci di sini mulai struktur pedesaan, struktur sosialnya seperti apa, ya ekonominya, bagian produksi, sumber dayanya, lingkungannya, ya gitu. Ter apa kait, ya, ada aliran desa kota di dalam soal itu. Menyangkut penduduk ada migrasi, produksi ada keterkaitan ke hulu, ya, sama hilir, komoditasnya juga, ya. Jadi ada 5 hal ini, ya, yang ngalir gitu, saling silang antara desa dan kota, ya. Kategori keterkaitannya itu ada fisik, ekonomi, pergerakan penduduk, teknologi, interaksi sosial, pelayanan umum, ya, gitu Mas, Mbak. Oke. Nah, ini gambaran ilustrasinya bisa juga dengan cara seperti ini, ya. Ada makanan olahan ke desa, sebaliknya juga ke kota, air dan energi makanan segar, bahan mentah, tenaga kerja, pensiun jasa ahli ke sini, ke desa, uang baik ke desa maupun ke kota, investasi tabungan, ide, media buku, aspirasi, ya, gitu loh, ya, saling silang, Mas, Mbak. Nah, di dalam ruang, teori ruang, memang diakui oleh Stephen Pins, ada jarak dari pusat kota, pusat layanan, makin jauh, makin menurun, itu artinya eh, menggambarkan bahwa keterpaan di desa makin jauh, ya, mungkin harus ada pengelolaan yang lebih diperbaiki, ya, gitu loh. Ini ada contoh-contoh yang digambarkan oleh Stephen Pins, kasus A, kasus B, kasus C. Bisa terjadi grafiknya berbeda-beda antar kota, ya, antar wilayah, Mas. Nggak selalu sama, ya, nggak selalu grafiknya lurus atau linier. Gitu ya. Ada yang model eh, apa kurva, ya, gitu, kurva terbalik apa kurva yang benar atau bahkan linier, ya, kasus B, gitu ya. Itu harus dicek oleh Anda dengan survei, ya. Depok seperti apa semakin jauh sampai dekat ke desa, urban ringnya seperti apa. Ini bisa dicek dengan survei, ya. Ada dampak yang ditimbulkan antara desa kota ini yang kemarin ada kawan kita nanya backwash. Ya, memang titik pertumbuhan itu nggak selalu pengennya trickle down sama spread effect, tapi ternyata ada backwash effect, ya. Eh, Kurang maju, ya, malah makin gapnya tinggi, itu backwash effect. Dampak polarisasi atau kurang maju dan kurang mampunya desa untuk berkembang, ya, wilayah di luar kota kurang malah gara-gara deket kota justru ada interaksi diserap,
Ya, ternyata bukan trickle down atau spread. Nah ini, mestinya sih yang diharapin trickle down sama spread effect. Ya, dampak menyebar atau trickle down, memberikan tetesan gitu loh. Ya, makin tumbuh bareng, bukan backwash ya, tapi tumbuh bareng gitu loh mestinya. Trickle down dan spread effect. Ada Anda cek ya, apakah hubungan desa kota di satu tempat backwash apa trickle down atau spread ya. Idealnya trickle down, spread effect. Kalau dijaga hubungan sinerginya gitu loh. Ini yang kayaknya yang kebijakan pemerintah yang tidak terlalu aware terhadap eh, keterkaitan desa kota. Makanya perlu kita kupas keterkaitan desa kota. Nah, ini harus dipelajari dulu ya, pola-pola keruangan kota ya, yang menyebabkan nanti ada desa kota. Kota itu ternyata dipelajari di ilmu kota, itu ada intinya, ya, core city, ya, core-nya apa aja itu di situ. Pusat kegiatan daerah, yang sentral bisnis distrik, bisa politik, budaya, ekonomi gitu. Ada selaputnya, berkembangnya inti kota dapat mengaitkan beberapa pola unit kegiatan. Ada sentralisasi, nukleasi, desentralisasi, segregasi. Ini desentralisasi bukan yang dipelajari di kelas saya ya, kelas Desoda, tapi desentralisasi dalam artian ada penyebaran titik-titik kota ya. Itu desentralisasi di sini dipakai juga istilahnya ya. Nah, ini sentralisasi itu gejala mengelompok pusat kegiatan di satu titik. Nah, ya kan, nah, sama ini, mirip sentralisasi yang kita bahas di Desoda. Tapi ini pusat kota, gitu, makin mengerucut di satu titik. Mirip nukleasi, ini banyak titik nyebar ya, banyak titik itu namanya nukleasi. Ya, terdapatnya hierarki, bisa nuklei besar, sedang, kecil. Kemudian ada desentralisasi kawasan kota, dalam untuk menjauhi pusat kota. Ya, timbulnya Meikarta, timbulnya BSD, timbulnya macam-macam tuh di berbagai tempat di Deli Serdang, di Makassar juga ada. Ada segregasi, muncul kelompok pemukiman yang terpisah. Ada pecinan, ada apa, eh, apa namanya kauman untuk orang Arab ya, gitu. Itu segregasi itu biasa terjadi di dalam kota. Ada kota satelit, wilayah pemekaran ya berkembang, muncul kota dikelilingi kota-kota kecil namanya kota satelit ya. Subkoordinasi dari pusat kegiatan yang lebih besar, memiliki pusat kecil di bidang industri, terbentuk lebih dulu dari suburb, jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan suburb. Memang diciptain biasanya kota satelit itu. PSD itu dikatakan kota satelit tadinya. Ya, ternyata jadi center di Tangerang sana ya, gitu. Center sendiri ya, itu maunya di satelitnya Jakarta. Gitu. Depok juga satelit, jadi kota otonom sendiri, berkembang sendiri. Tapi dijagain sebagai serapan air ya. Ada suburb, ya, jauh dari kota, ya, jauh dari inti kota, namun masih mencakup komuter suburb. Ya, ya sebenarnya Depok juga dulu relatif sebagai suburb, ya, yang ke arah Bogor, ya, sebelum nyampe Bogor itu suburb, ya, suburban. Ternyata di dalam kota ada slum, ya, daerah kumuh juga dikenal. Ya. Oke, jadi ini seperti gambarannya London Raya. Di tengah itu ada yang putih tuh, mungkin ini taman ya kali. Tuh. Kalau ada yang hitam, ini padat banget nih, padat. Mungkin apa namanya slum di sini muncul ya di kota London. Ya, digambarin Stephen Prince, Mas, Mbak.
Oke, yang putih itu berarti jumlah penduduknya kecil ya, jarang. Mungkin ini taman gitu, taman kota di tengah. Coba cek ada taman apa danau itu, ya. Oke, yang gelap nggak terlalu di tengah, tapi memang ke tengah sih ini yang gelap besar ini. Padat betul itu London, London Raya. Oke. Nah, ada kajian akademik yang terkait pola keruangan itu, misalnya oleh E.W. Burgess, ya, dia teori konsentrik ideal banget, gara-gara ya pasti secara lebih mudah karena ada pusat gitu, istilah pusat kota, maka dikelilingi sampingnya, lalu terus membesar gitu kan. Jadi ini paling mudah, sosiolog Amerika meneliti struktur Chicago katanya. Ada zona transisi, wilayah masyarakat berpendapatan rendah, menengah, makin tinggi, wilayah batas kota desa. Di tengah ini malah isinya orang yang berpendapatan rendah. Ini makanya slum area ya. Gitu loh. Makin minggir makin banyak orang kaya ya. Gitu. Sampai di batas desa kota. Itu ya. Ini unik nih Chicago. Ada teori sektoral Homerhead ya. Sektor-sektor. Gambarnya seperti ini. Nah ya. Nggak seperti konsentrik yang ideal banget seperti Burgess ya. Tapi ternyata mensektor gitu loh. Pusat kota ya, lalu bisa aja lurus sampai pinggir itu perumahan untuk kaum buruh, perdagangan besar, perumahan kaum elit ya gitu. Nah, ini ada di bawah yang saya lihat perumahan menengah ya gitu. Sampai luas begitu dari tengah sampai pinggir ya perumahan menengah. Dan kaum elit juga membuat sektor gitu loh. Ya, nggak seperti bulks, ya, konsentrik. Ini modelnya sektoral. Ada teori inti berganda Haris An Ulma. Nah, dalam kota kadang-kadang terdapat tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti kota. Hal tersebut menyebabkan ada beberapa inti dalam satu wilayah perkotaan. Nah, gambarnya seperti ini, Mas. Tidak terlalu apa konsentrik dan sektor. Jadi percampuran ini sektor dan konsentrik. Ada pusat di berbagai tempat, dikelilingi lagi begitu, tidak selalu konsentrik, ya. Ini ada perumahan kaum buruh, zona industri, perumahan kaum menengah, gitu, campur. Ada industri berat, ya, terus dikelilingi lagi, gitu. Nah, jadi seperti industri ringan, suburban, minggir ke sana, loncat, gitu. Ya. Disebutnya aja uh, inti berganda, jadi intinya bisa tersebar, gitu, ya. Nah, eh, ada lanjutan pembicaraannya sebagai kajian desa kota diambil inspirasi dari Burks dan yang lain-lain itu oleh Pak Bintarto, ya. Dia lebih memilih sepertinya konsentriknya Burks ya, dari pusat kota sampai rural itu tersusun suburban fring, urban fring, rural urban fring dan rural. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Hingga ada rural urban fring, desa kota. Ini letaknya desa kota di mana? Mungkin pertanyaan ke Pak Bintarto, mengapa dia buat seperti ini? Supaya mudah. Di mana letak rural urban fringe gitu. Pakai konsentrik aja biar gampang. Ya, gitu loh. Jadi gambarnya seperti ini. Lalu susunannya penjelasannya jadi demikian ya. Ada pusat kota, ada suburban fringe, ya, tapi suburban itu dikelilingi oleh urban ring, ya, merupakan peralihan daerah menuju desa, ya gitu. Sebelumnya suburban, suburb itu nih, satu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota, ya.
tempat tinggal para pengelaju, biasanya pemuter. Ada suburban ring di pinggirannya. Ya. Lanjut, urban ring-nya, batas terluar dari kota. Mirip wilayah kota, mirip ya, jelas masih kota. Nah, begitu masuk rural urban ring, ada campuran desanya. Baru rural, ya, gitu. Nah, ada zona interaksi desa kota, ya. Jadinya kita masuk sini dan ada pengaruh ya di sini. Zona interaksi desa kota merupakan wilayah tertentu yang terpengaruh atau dapat menunjukkan terjadi interaksi desa dengan kota dalam pembangunan. Terjadinya peningkatan gerak penduduk antara desa kota yang disebabkan oleh berkembangnya pendidikan, teknologi, budaya, dan ekonomi yang terbanyak dimulai di kota. Kota biasanya dominan gitu ya. Terdapatnya interaksi keruangan. Ya, ada interaksi keruangan merupakan hubungan timbal balik antara kota dengan daerah sekitar. Interaksi keruangan adalah peristiwa yang lahir dari bahasa Inggris, spatial interaction. Ya, hubungan timbal balik, saudara semua. Ya, ini intinya di situ. Sebenarnya gampang dicerna karena pasti karena berbatasan ada infrastruktur perhubungan, jalan raya dan sebagainya. Orang lalu lalang, barang juga kita saling butuh, ya, gitu loh. Jadi ada uang, itu barang orang, gitu ya. Ya, berbatasan terlihat, ya, desa kota itu. Jadi beriringan kan. Nah, jadi ada eh, zonanya, ya. Kita bisa cek di rural urban ring itu. Menurut Pak Bintarto kan, jarak yang dekat dengan kota sehingga frekuensi pergaulan antara warga kota dan warga desa boleh dikatakan agak tinggi, ya. Kemungkinan sekolah, sekolah aja udah jelas. Ada orang Depok ke Jakarta, ada orang Citayam ke kota Depok, ada orang mana tuh yang masih desa ke kota Bogor, ya kan? Itu loh. Dan bisa sampai ke kota Jakarta bahkan karena naik kereta. Ya. Jadi biasanya karena perhubungan bagus, ya, sarana prasarana jalan raya. Mata pencaharian yang pasti, ya, samping sekolah bahkan di kesehatan. Itulah, ya, kita ingin nyari rumah sakit ke kota yang bagus, ya. Lalu pasti kan ada interdependensi, baik fisik maupun sosial ekonomi. Ya. Ini interaksi desa kota itu melambangkan ada interdependensinya juga. Ya. Antara dua wilayah terjadi hubungan sangat erat. Nama lain tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Menunjang aktivitas, ya kan? Gitu. Bisa lingkungan fisik, sosial ekonomi. Kota sesungguhnya lebih bersifat tergantung pada desa daripada sebaliknya. Akibat ruang dan kian menurunnya kualitas fisik. Ya. Kalau soal fisik, bahkan kenapa kota makin melebar? Karena tergantung sekali pada ruang itu. Ya, pengen lebih leluasa. Jadi kota itu lebih tergantung sebetulnya secara fisik. Nah, sosial ekonomi ini bisa dominan kota sih kalau soal ini. Ya. Perubahan kategori sosial ekonomi yang kemudian keduanya saling butuhin. Artinya perbedaan pertumbuhan ekonomi, ya, karena keadaan, karena kebijakan, ya. Nah, kota punya utilitas, ya, macam-macam. Biasanya lebih tumbuh karena itu kota agak dominan di sosial ekonomi biasanya. Sudah semua. Ya, oke. Jadi juga ada kebijakan pembangunan di antara desa dan kota sekaligus wilayah desa kota. Ya. Kebijakan yang bertujuan menjalankan masyarakat desa di sektor pertanian, membangun kota melalui sektor industri dan perdagangan, ya. Jadi memang saling apa silang ya akhirnya.
Di sini bangun, di sana bangun juga. Timbul kebutuhan saling interaksi. Pertanian kan harus dijual ke kota. Nah, desa membutuhkan sarana teknologi dari kota. Ya, gitu loh. Jadi saling terinteraksi. Butuh daya dukung lingkungan kota itu, sumber daya dan sebagainya. Ya, lalu menjualnya juga sekaligus bisa ke desa. Kebijakan sektor ekonomi makro sangat mempengaruhi pola distribusi juga. Ya, ini menurut Escobar. Nah, pembangunan kota juga bisa jadi alasan untuk mengapa apa terjadi interaksi ya. Ada faktor yang mempengaruhi, ada masalah-masalahnya juga ya di satu sisi. Ya, oke. Menurut letaknya, tingkat upaya pihak terkait, sumber alam, iklim, ya, demografi, kesehatan, pendidikan ini faktornya. Ya. Masalahnya banyak juga di kota. Sampah yang saya sudah sebut di pertemuan 10, ada transport, sektor informal, ya, jadi perlu pembangunan kota ini. Jadi punya pengaruh ini pertumbuhan kota itu ke desa, ya. Eh, apa namanya perlu diperhatikan jadinya. Pertumbuhan kota di negara-negara kecil menunjukkan pola yang hampir sama. Perpindahan penduduk dari desa kota merupakan indikator utama distorsi sektoral. Ya, beberapa hal yang menjadi perdebatan selama lebih dari 40 tahun itu adalah sektor pertanian dan industri. Ya, seperti disebut oleh Takoli 98. Ada beberapa hal yang ditulis Takoli ini ya. Itu pertama, masuknya modernisasi melalui proses industrialisasi. Di dalam munculnya bias perkotaan, strategi pembangunan gede yang dibangun oleh donor internasional seperti World Bank, juga kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Ya, akhirnya makin gencar ya pembangunan, interaksi desa kota makin nyata ya, gitu kelihatan. Harus dikelola, tidak dibiarkan alamiah, ya semrawut. Kalau dibiarkan begitu saja, saling lomba. Itu ini akibat dari pembangunan tadi yang ditulis oleh Takoli ini. Ya, ada distorsi pembangunan kalau dibiarkan itu. Ya, oke. Jadi eh, apa namanya perlu dikelola dengan baik dan serius ya desa kota itu. Nah, hasil riset desa kota di Belanda menunjukkan eh, fungsi urban farming ini menguat, ya. Ada penyebaran pola urbanisasi, ya. Residensi baru muncul, ya katanya, ya. Ada compact, makin kuat, ya. Eh, apa pertumbuhannya gitu, signifikan. Lalu at the local level, urban compaction policy seem quite successful. Nah, di Belanda rupanya di tingkat lokal, kebijakan yang menekankan pemusatan gitu, yang sentralisasi kota, menguat gitu ya. Sukses soalnya. Jadi ada separation akhirnya antar center-center di Belanda. Yang Anda harus cek ke sana tuh. Pusat-pusat kota di Belanda mungkin punya spesifikasi sendiri ya akhirnya. Punya kekhasan gitu. Kota-kota Amsterdam apa khasnya, Leiden gitu ya. Eh, terus Den Haag gitu, Den Haag ya kan. Berlomba kelihatannya di apa didorong sama pemerintah ya. Gitu. Kelihatannya gitu menurut hasil riset ini. Ada general conclusionnya dari riset di Belanda itu, rural urban farming has become much more than just a peripheral zone. Jadi bukan sekedar pinggiran, Mas.
ya desa kota di Belanda itu. Hebat gitu karena pembangunan besar kayaknya ini ya. Perencanaan itu butuh special attention malah ya akhirnya. Di lokal level konklusinya perencana dan desainer should develop strategi itu nih untuk create multifunctional area. Karena makin spesifik kelihatannya terus didorong untuk biar multifunction. Ya, eh, banyak fungsi. Nggak ngerti nih fungsi untuk urban farming-nya mungkin di sana spesifik ya semula. Jadi dorong ke depan biar multifunction ya perdagangan iya, industri iya begitu ya. Mungkin yang terjadi adalah perdagangan doang, industrinya enggak ya itu. Jadi ngandelin dari tempat lain industrialisasinya. Improve connection. Nah, ini harus ada semakin ditingkatin lagi. Saya kira sih di Eropa konektivitasnya tinggi, cuma barangkali perlu butuh lagi persaingan kali ya. Improve connection. Upgrade the identity. Nah, ini identitas saya kira secara nasional karena kuat ya. Mungkin spesifik di local level perlu didorong. Jadi, shift from planning new area toward redesigning existing. Nah, yang ada perlu didesain ulang kayak maksudnya ini ya. Jadi yang baru-baru itu shift from planning new area, jangan bangun baru terus, tapi yang lama dilupakan gitu ya. Kalau ini gitu dari riset di Belanda. Untuk policy maker, planning task diverse dan di tingkat nasional integral spatial policy sama transcending the boundary. Ya, hubungan antar kota dikuatkan kayak ini. Ya, maksudnya. Nah, ini bagian 1 sampai sini. Kita mesti lanjut bagian 2. Ya. Bagian 2, coba perhatikan. Kita semua, mudah-mudahan tadi bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut bagian 2, masih pembangunan wilayah desa kota. Kita bahas interdependensinya. Ya. Lalu potensi dan permasalahan kota, interaksinya seperti apa desa kota, ya, pembangunan desa. Nah, tadi sudah pembangunan kota soalnya. Jadi pembangunan desa kota bersifat dinamis sebagai penutup. Nah, oke. Jadi ada interdependensi desa kota. Tadi kan sudah dikupas di depan, ya, di bagian 1. Fisik dan sosial ekonomi, ya kan? Kita lanjut di sini. Ada potensi dan permasalahan kota. Kita pastikan dulu Anda sangat diharapkan memperhatikan interdependensi desa kota ini dalam hal fisik, sosial ekonomi, jangan lupa ya. Ini memang eh, tidak terlepas karena di desa kota atau kota desa itu beriringan ya, physically nyambung, bahkan kota sangat tergantung. Tadi di depan sudah dijelaskan seperti itu. Sebaliknya sosial ekonomi mungkin kota dominan, ya, walaupun saling tergantung ini dua-duanya. Oke, ya. Jadi ada potensi ya dan permasalahan kota. Potensinya ya secara fisik dan dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan fasilitas sosial. Ya, ini efisiensi harus tinggi di kota itu. Ya. Jadi harus dimanfaatkan secara baik, ya, berimpact tinggi. Nah, ini makanya semua harus diukur dengan baik di kota itu, ya fisik itu. Di soal sosial ada segregasi sama keanekaragaman budaya. Ini juga menjadi perlambang bahwa eh, heterogenitas bisa mendorong pemanfaatan untuk daya tarik kota, ya. Ini yang
perlu diperhatikan sebagai potensi gitu. Lalu di samping itu memang muncul permasalahan ya, secara apa positif muncul, ternyata negatifnya juga ada. Ya, slum area tadi disebut-sebut di depan. Ada tercemarnya air, kemacetan, konflik sosial, ya, muncul juga ternyata di kota. Nah, ada hubungan timbal balik yang saling pengaruh. Kata kuncinya hubungan timbal balik dua wilayah. Pergerakan, ya manusia, gagasan, info, teknologi, keindahan, bencana alam, materi atau benda seperti hasil produksi. Timbul gejala baru atau permasalahan baru. Ya, ada urbanisasi, ruralisasi, dan mix. Ya. Ini ternyata juga bisa menyangkut soal ini juga ya, timbal balik itu. Ada regional complementary, ada intervening opportunity, dan spatial transfer ability. Nah, complementary itu kan saling melengkapi. Ya. Nah, ada kesempatan, oportunitas. Lalu kemudahan pemindahan manusia, gagasan, barang. Ya, gitu loh. Nah, sehingga kita lihat alurnya dalam ruangan itu, desa kota, complementary, transfer ability, intervening opportunity itu menyangkut manusia, materi, energi, informasi. Bisa lokasi, relokasi, distribusi, difusi, ya, gitu. Jadi yang di apa rasakan itu perpindahan manusia, materi, energi, informasi ya, dalam cara complementary, transferability, intervening ya, menyangkut lokasi, relokasi, distribusi, difusi itu mas. Ya. Ada pengaruh positif bagi desa, tingkat pendidikan dan pengetahuan, pembangunan fasilitas pendidikan, ya, dengan interaksi dengan kota itu, pendidikan bisa naik mas, mbak. Ya. Pembangunan fasilitas juga, sarana transport, teknologi, masuknya informasi, lancarnya hubungan desa kota. Itu positifnya itu. Tapi ada negatifnya. Penduduk usia muda ke kota, rusaknya ekosistem, penetrasi budaya, nah, ya kan, budaya K-pop masuk desa. Nah, ini bisa positif, bisa negatif sih, ya, gitu loh. Nah, jadi interaksi itu bisa positif negatif, ya. Maka ini harus dikelola supaya bisa menghasilkan yang positif. Oke. Nah, ada dampak positif bagi kota. Kemajuan bidang transportasi menghubungkan desa dengan kota, terpenuhnya kebutuhan bahan baku, tersalurnya hasil produksi, ya kan, akulturasi mungkin hubungan kebutuhan baru. Bisa ada pernikahan, ya kan, gara-gara Anda main ke kota atau Anda main ke desa, ya. Ini apa? Naksir sama anak kades, ya kan, jadi punya hubungan keluarga deh, ya. Yang muncul ini gara-gara hubungan desa kota. Dan sebaliknya, anak desa bisa juga berinteraksi dengan orang kota ya sampai jadi berkeluarga, ada akulturasi ya gitu. Ini bisa hubungan positif ya, dampak positif ini, tapi juga ada dampak negatif ya. Negatifnya mana nih, tidak tertulis ini ya, harusnya ada sebentar. Eh, saya cek ya, mestinya ada ini, kok tidak muncul. Iya, kena warnanya ada slum area ya, ada tata ruang kota tidak ideal, munculnya konflik antar etnik. Ini tidak muncul di slide ya, harusnya diperbaiki dulu ya oleh saya, jadi nggak terlihat. Nanti bisa saya coba perbaiki dulu untuk Anda.
Eh, supaya nggak keliru, coba saya stop dulu, stop share screen. Eh, nanti balik lagi semua sebentar. Ya, oke. Mana nih, stop. Hmm, di sebelah mana ya? Hmm, tidak terlihat. Oke, kita lanjut ya. Yang pasti tadi eh, ada dampak negatif buat kota ya. Slum area, tata ruang, kota tidak ideal karena begitu muncul pergerakan manusia, barang dan jasa, terus ada industrialisasi dan sebagainya, bisa melenceng. Lalu konflik antar etnik, ya. Jadi tidak hanya dampak positif saja, tapi ada negatifnya juga interaksi desa kota itu. Ya, oke. Jadi Islam, tata ruang kota tidak ideal, munculnya konflik. Ya, saya lanjut ke pembangunan desa. Memang di satu sisi ada pembangunan kota, di sisi yang lain ada pembangunan desa. Ya, di tengah kita membicarakan interaksi desa kota, ada juga gerak pembangunan desa. Ya, karena kan harus masing-masing berjalan. Ya, pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan di desa, yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang telah mengimpit masyarakat desa. Dengan demikian indikator keberhasilan dapat dilihat dari sejauh mana masalah desa terasasi, ya, teratasi. Menurunnya jumlah penduduk miskin, perbaikan sarana, penguatan lembaga desa dan sebagainya. Ya, ini ada tingginya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja yang menghasilkan uang, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat, ya, pengangguran dan setengah pengangguran juga muncul, keterbatasan prasarana, ya, itu desa. Desa dan perdesaan tadi sudah di depan, ya, diungkap, ya, ada istilah ini harus diperhatikan. Perdesaan itu bisa kumpulan desa atau kawasan desa, desa sendiri lembaga, ya. Dan ini yang jadi perhatian tiga komponen yang ngomongin desa. Ada definisi menurut undang-undang, ya, sudah saya sampaikan di depan banyak. Pada intinya yang di undang-undang terakhir yang berlaku sekarang undang-undang desa, undang-undang tentang desa, ya, Undang-Undang 6 2014, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat tempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sesuai dengan pemahaman Pak Robert Lawang yang tiga ini, kesatuan masyarakat, ya, itulah, ada sistem nilai, ya, hukum, kan, sistem nilai, ada wilayahnya dalam NKRI, ya, gitu loh. Ini kesatuan masyarakat hukum, ada batas. Nah, ada berbagai konsep dan pendekatan pembangunan desa, ya, isu kebijakan pembangunan masyarakat desa, pengembangan masyarakatnya, ya, itu jadi isu, ya, yang utama. Bagaimana diberdayakan masyarakatnya, lalu pembukaan daerah baru, pembangunan pertanian, ya, ini menurut satu penulis namanya Suparmini tahun 2007 di jurnalnya, ya. Ini jurnal tahun 2007 lumayan ya. Udah 16 18 tahun yang lalu, 2007. Nggak kerasa waktu cepat sekali itu ya. Anda bisa cari referensi lebih baru lagi nih, ya. Ini jadi isu nih Mas.
pembangunan desa itu, ya, mengenai pengembangan masyarakatnya, ya. Lalu daerah baru, jadi membuka hutan gitu ya. Lalu pembangunan pertaniannya, industri di desa, kebutuhan dasar manusia, pembangunan desa terpadu. Nah, ini jadi isu semua nih. Pusat pertumbuhan, pendekatan agropolitan, pemekaran desa. Nah, ya, ini jadi isu nih. Nah, di dalam apa slide ini dilanjutkan dengan peta masalah nih yang dihadapi di desa. Sehingga perlu program yang diharapkan ada manfaat. Ya, ini peta masalahnya ada angka gizi buruk, stunting, ya kan, pengangguran, kemiskinan, gitu. Sehingga perlu ada program-program, ya, peningkatan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, ya, sampai angka stunting juga harus diatasi itu dari desa. Ya. Jadi pembangunan sarana prasarana perekonomian jadi penting ya di desa ini. Perhubungan, pengairan, fasilitas pendukung desa, alat produksi, ya, pelatihan bimbingan keterampilan, fasilitas. Ini untuk bangun ekonomi, Mas. Anda kalau jadi bupati, camat, itu mesti memfasilitasi ini nih di desa, Mas. Ini real ini. Indonesia kan kira-kira 74.000 desa, Mas. Yang dominan masih kota dan desa di Indonesia sih masih kebanyakan desa, ya. Masih, tapi kota tumbuh terus. Seperti saya ngomong di pertemuan 10. Tapi jumlah desa itu 74.000, Mas. Ya, kurang lebih naik terus lagi ya. Naik terus itu karena ada pemekaran desa, gara-gara ada dana desa. Ya, oh udah berkembang jadi kota, tapi pengennya tetap statusnya desa. Aneh Indonesia, gara-gara undang-undang desa, Mas. Ya. Nah, tapi secara fisik fungsional, tumbuh kota iya, cuma dominasinya masih desa. Ya. Apalagi ditambah animo mekar desa, desa kok dimekarin karena anggaran desa, Mas, Mbak. Ya. Jadi desa masih banyak. Ya. Itu Anda kalau jadi bupati, wali kota, masih ada desa, pikirin dengan cara pembangunan prasarana dan ekonomi nih. Karena ekonomi lah yang dibutuhin nih, Mas, Mbak. Yang real itu loh, dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ini perlu direncanain, ya. Pembangunan masyarakat desa juga rumit, hingga harus serius dengan perencanaan. Ya. Ini diatur oleh Permendagri nomor 114. Ya. Proses tahapan kita yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan usaha desa dan unsur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Jadi direncanain, libatin masyarakat. Undang-Undang 6 2014 ngatur di pasal 79 sampai 80. Ya, lalu PP-nya PP 43. Permendagrinya 114. Jadi dituangkan di RPJM Desa, RKP Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Ya. Ini adalah landasan hukumnya diatur, Mas, dari Jakarta. Nah, sejak Undang-Undang 6 2014 itu ada perubahan cara mengelola perencanaan ya pembangunan desa. Ini acuannya beda, ya mudah-mudahan makin lebih baik ya, intinya. Nah, ini alokasi dana desa naik ya cara tahun ini dari tahun 2015 2018. Anda cari data yang terbaru lah ya. Ini yang merah itu masih eh, tertinggal, ya tertinggal tuh. Desa tertinggalnya masih banyak Mas, Mbak. Lihat tuh. Merata kan Indonesia, desa didominasi duitnya yang mengucur banyak banget, Mas, Mbak. Nah, harus terjadi perubahan nih. Anda kontrol gitu loh, ya.
Menutup, pembangunan desa kota bersifat dinamis, ya. Nah, ini harus diamati oleh Anda ini, ya. Gitu loh. Pembangunan kota desa terjadi karena adanya interaksi, ya. Dan faktornya banyak. Perlu sarana prasarana yang memadai, ya. Adanya kebutuhan penduduk desa di kota yang makin meningkat, makin besarnya akses transportasi, ya, dan seterusnya. Hingga interaksinya tinggi nih. Yang penting adalah keserasian, harmoni, dan sinergi. Membutuhkan kebijakan tata ruang yang jelas, kebijakan pembangunan yang komprehensif, kapasitas kelembagaan dan dukungan resources dan komitmen politik administrasi, ya, biar semakin bagus, ya. Demikian, saudara semua, pertemuan 12 ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Anda baca bahannya juga, saya kirim yang melalui ketua kelas. Lalu ini bahan untuk UAS. Minggu depan sudah diskusi, ya, kelas kita dengan Mas Adnan. 3 pertemuan, ya. Dulu kakak kelas Anda hanya 2 pertemuan. Sekarang 3 pertemuan supaya efektif dan bagus, ya. Oke, tetap semangat. Saya doakan Anda lancar kuliahnya. Ini harus diikuti asinkronisnya, ya. Silakan baca bahannya dan ikuti bahan asinkronisnya dari YouTube yang saya kirim ke ketua kelas. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke.